Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya. Seperti biasanya ya, kali ini Evan Jaya akan meramalkan mengenai tentang 12 show ya, edisi di bulan Oktober. Selama satu ke depannya itu gimana ya bentuk gambaran perjalanan hidup yang akan kamu lalui dengan sisi kehidupan negatif dan positifnya ya. Kali ini saya akan mengambil hasil ramalan yang kedua untuk orang yang bersio naga ya. Ya, jadi teman-teman di sini kita akan melihat positif negatifnya seperti apa dan akan kamu lalui dengan mencapai hasil yang lebih maksimal. Oke, teman-teman di sini kita akan langsung saja mengambil kartu pertama ya. Pertama kita akan melihat gambaran perjalanan hidup kamu baik buruknya akan kamu lalui seperti apa ya. Pertama di sini ada kartu Tanah Lot, yang kedua Coming Apart ya. Kita akan melihat siklus perjalanan hidup kamu seperti apa. Pertama di sini adalah sebuah pertumbuhan dan sebuah perkembangan yang akan kamu lalui ya selama 1 bulan ke depan di bulan Oktober. Jadi kamu harus bisa melepaskan diri kamu dari rasa keberhasilan kamu, mungkin dari rasa kekhawatiran ya, penderitaan ya. Karena memang di sini adalah jiwa pelepasan segala sesuatu yang selama ini membuat kamu tuh jadi jatuh terpuruk, membuat kamu jadi terlengah ya, sehingga kamu susah untuk mengambil kehidupan kamu seperti apa ada kalanya ya. Nah, jadi di sini data Nalot ini mengatakan bahwa kamu tuh harus bisa lebih banyak memilih kehidupan kamu seperti apa. Pertumbuhan, perkembangan dan sebuah keburukan itu semuanya tuh mengalami sebuah tindak tanduk ya, sebuah naik turunnya hidup kamu seperti apa. Jadi kamu ada sesuatu yang harus diprioritaskan. Jangan selalu semua kamu ambil, sehingga kamu jatuh dalam sebuah kekhawatiran, kecemasan, dan kegalauan ya. Sehingga apa yang kamu inginkan, kamu tidak bisa melepaskan sesuatu yang benar-benar bisa kamu capai dalam sesuatu hal yang baik ya. Apalagi di sini sudah saatnya kamu harus bisa mengambil sebuah jalan yang terpisah. Maksudnya jalan yang mungkin semua kamu ambil, tetapi kamu mengambil sebuah jalan yang sama. Tapi sudah saatnya kamu merencanakan sesuatu yang menjadi sebuah prioritas, yang menjadi sebuah hal yang lebih penting dalam hal kepribadian kamu, hal pribadi dalam diri kamu, bagaimana kamu mencapai ya. Hasil yang maksimal itu bukan hanya semua yang kamu rencanakan itu sesuai dengan pola bentuk pemikiran kamu yang di jalan yang sama, tetapi jiwa pelepasan, ini jiwa pelepasan diri kamu itu seperti apa? Yang kamu harapkan di sini adalah mengenai tentang sebuah jiwa, rencana tujuan hidup kamu seperti apa gitu loh. Jadi jiwa kamu itu bukan hanya merencanakan sesuatu dengan jalan yang sama, menemukan jalan titik temu, tetapi jalan titik temunya itu dengan rencana yang cukup berbeda. Jadi ibarat seperti itu. Coming apart ini mengenai bahwa kamu itu merencanakan sesuatu itu bukan hanya pada satu titik, tapi 2 titik, 3 titik, ataupun satu pintu yang tertutup bisa ke pintu yang ke yang lainnya gitu ya. Jadi pola berpikir kamu tuh jangan hanya seperti ini dan ini saja. Ini boleh ini tapi boleh itu ya. Boleh ke sana, boleh kemari, boleh ke atas, boleh ke bawah gitu. Jadi pemikiran kamu tuh jangan hanya seperti A ya A, B ya B gitu. Jadi alangkah baiknya itu kamu harus bisa merencanakan sesuatu dengan baik ya. Sehingga apapun yang kamu mau, jiwa pelepasan kamu tuh kekhawatiran itu tidak selalu semena-mena ya, selalu menghampiri kehidupan kamu seperti apa. Jadi apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi yang cukup baik ya. Nah, jadi di sini siklus kehidupan kamu, perjalanan hidup kamu itu seharusnya mengalami sebuah kebimbangan dan keraguan-raguan sehingga apa yang kamu mau tidak tercapai dengan baik ya. Sehingga di sini mungkin ketetapan hati kamu terlalu kuat dan terlalu tegas pada diri kamu sendiri sehingga tidak memberikan sebuah jiwa pelepasan kamu secara damai dan secara nyaman. Lalu dengan apa yang akan kamu hadapi ya dalam mencapai sesuatu hal yang positif dan negatif di bulan Oktober. Kita akan melihat dari sisi hal yang positif ya. Pertama, ada privileged lady, yang kedua ada official person ya. Ini sama-sama mengalami tentang sebuah tokoh utama ya. Tokoh utama yang bagaimana akan kamu sikapi dengan baik ya. Nah, privileged lady and an official person. Pertama di sini mengenai tentang sebuah wanita istimewa ya. Wanita istimewa itu maksudnya mungkin yang terjadi dalam kehidupan kamu yang paling diprioritaskan ataupun sesuatu yang lebih spesial ya. Nah, di sini yang saya di sini adalah bisa mencapai sebuah bentuk
kehidupan yang lebih baik ya, sesuatu yang mungkin akan kamu capai dengan baik ya. Hidup kamu di sini ya mungkin berbicara tentang fase keberuntungan, kehidupan kamu seperti apa. Di sini ya mungkin bisa menunjukkan sesuatu yang mungkin menunjukkan sebuah kehidupan yang cukup baik ya. Kehidupan yang mungkin akan diberikan sebuah kehidupan yang layak. Mungkin wanita yang sempurna ini, wanita istimewa ini memberikan sebuah bentuk komitmen bagaimana akan kamu sikapi dan akan kamu jalankan. Ya, hidup kamu di sini ya mungkin munculnya seorang wanita istimewa itu yang membuat hidup kamu jadi lebih bagus ya. Nah, coba di sini kita akan melihat mengenai tentang official person untuk kamu orang bersio naga. Ini adalah kartu yang mungkin cukup menantang ya. Karena kenapa? Ini memiliki sebuah kendali ataupun sebuah aturan ya yang harus kamu taati gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini adalah fokus dan tekad dalam mengikuti sebuah tujuan ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang mungkin seorang yang cukup baik ya dalam mengatur kehidupan kamu dengan apa adanya. Jadi untuk kamu ya bertemu dengan privilege lady dan bertemu dengan aturan dari orang yang cukup memiliki sebuah kendali, ini sebenarnya bisa mengatur kehidupan kamu lebih bagus ya. Tapi tergantung dalam pola berpikir kamu. Apakah kamu bisa cukup tertekan? Apakah kamu cukup bisa dibuat aturan? Ataupun kamu juga cukup bisa melakukan sesuatunya dengan aturan yang sudah diberikan gitu ya. Nah, jadi privilege lady dengan official person sebenarnya sama-sama memiliki sebuah ketentuan ataupun bertemu dengan dewa penolong. Orang yang cukup baik ya, yang bisa mengatur kehidupan kamu lebih bagus. Baik dari segi finansial, baik dari segi apa yang akan kamu capai, dan baik dari segi kebutuhan gitu ya. Mungkin di sini wanita istimewa mungkin bisa bertemu dengan orang yang cukup bisa menaruh perhatian dalam hidup kamu, ataupun juga sebagai dewa penolong ya, ataupun dalam sebuah hubungan yang cukup mendalam, hubungan persahabatan, dan mungkin didasari dengan yang kehidupan kamu dalam sebuah situasi, keadaan bagaimana kamu bisa mengatur ya. Hidup kamu di sini bertemu dengan orang yang memang cukup kasar, kuat bahkan tanpa ada sebuah kata rasa humor ya. Jadi di sini bisa mengenai tentang sebuah ambisius dalam pekerjaan kamu gitu ya. Nah, jadi bertemu dengan wanita istimewa, bertemu dengan orang yang cukup berperan penting dalam hidup kamu. Jadi hidup kamu di sini adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam hidup kamu seperti yang akan mendapatkan sebuah masa-masa kenangan gitu ya. Mungkin ini berhubungan dengan pekerjaan, mungkin juga ini berhubungan dengan pacar kamu, keluarga kamu, ataupun kerabat, ataupun orang yang kamu sayangi. Nah, coba di sini kita akan melihat dari sisi yang harus kamu lakukan gitu ya. Jadi ini untuk sebuah sisi yang positif. Jika kamu sudah seperti itu, inilah yang harus kamu siapkan dengan kartu wisdom, living or travel ya. Dengan kartu wisdom ini mengenai tentang sebuah kebijaksanaan ya. Mungkin di sini kehidupan kamu yang sebelumnya itu lebih banyak mendapatkan sesuatu yang membuat kamu itu lebih mendapatkan sebuah sisi yang baik ya. Di sini kalau yang saya lihat di sini kamu harus lebih banyak mempelajari ya, ataupun mengambil sebuah kata pengalaman. Pengalaman untuk dalam sebuah pembelajaran, hidup kamu harus bisa lebih penting, lebih baik, dan bangkitlah kembali dari sekarang. Jadi kamu sebenarnya memang bertemu dengan pujaan hati, bertemu dengan keluarga, ataupun bertemu dengan orang yang penting yang bisa mengubah hidup kamu ya. Jadi wisdom ini kamu harus bisa lebih banyak memilih masa depan kamu, lebih banyak mencari sebuah pengalaman dulu yang besar, pengalaman yang cukup baik, pengalaman yang cukup banyak, barulah kamu nanti bisa membentuk masa depan kamu seperti apa ya. Jadi sebenarnya ada sesuatu hal yang memang harus kamu perbaiki, cuman saja ya semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu menyikapinya ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang living on travel. Ini lebih banyak kamu mengalami sebuah bentuk perjalanan, bepergian gitu ya. Karena kenapa? Di sini ya mungkin ya untuk sebuah energi yang positif, kamu harus bisa lebih banyak
mencakup sebuah beberapa kehidupan kamu dalam melibatkan perjalanan ataupun sebuah bepergian. Perhatikan dalam sebuah hal, mungkin dalam keinginan yang mungkin kebebasan, ya, mungkin mencari sebuah karir, ya, dan kamu di sini juga cenderung bisa mendapatkan sebuah sikap yang baik, ya, mungkin dalam sebuah hubungan, mungkin dalam sebuah meninggalkan sebuah pasangan, keluarga, ataupun yang ditinggalkan oleh orang yang cukup kamu sayangi, ya. Nah, jadi situasi seperti ini yang kamu capai di sini adalah mengenai tentang sebuah harapan, ya, janji dan ekspektasi kamu. Jadi mungkin kamu di bulan Oktober ini, ya, kamu lebih banyak mendewasakan diri kamu dengan situasi kondisi saat ini yang kamu alami. Karena yang saya lihat di sini cukup banyak melakukan sebuah perjalanan dengan tampak santai, ya. Jadi semua berhubungan dengan namanya official person dan privileged lady, ya. Ini bertemu dengan keluarga, orang disayangi, ataupun memang wanita istimewa, ataupun memang orang yang kamu sayangi dan orang yang kamu cintai. Sehingga mungkin terpaksa kamu harus melakukan sebuah kata bepergian dan perjalanan dengan apa yang harus kamu sikapi, ya. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya lihat apa yang harus kamu capai nantinya itu benar-benar bisa membawa dalam sebuah hikmah, ya. Lalu bagaimana dengan sisi negatif, ya, yang akan kamu hadapi, ya? Pertama di sini ada main male, ada expectation, ya. Nah, terus yang kedua ini ada hal yang negatifnya mengenai tentang sebuah angels dan love life, ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu untuk kamu, untuk sesuatu yang harus kamu hadapi dengan sisi negatifnya. Di sini kamu bakal bertemu dengan sesuatu orang yang terpenting dalam hidup kamu, ya. Di sini orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, ataupun sebuah kerabat keluarga yang mungkin kamu susah untuk kamu tinggalkan, ya. Nah, tapi di satu sisi ini mengenai tentang sebuah expectation, yang mana di sini adalah sebuah kartu yang memang cukup membawa keuntungan dalam sebuah menjeda waktu ataupun memang dalam memakan waktu, ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang expectation ini adalah waktu masa tunggu dalam beberapa waktu ke depan, ya. Jadi tidak ada sebuah pergerakan yang cukup maju. Jadi ini adalah sebuah sikap yang harus kamu hadapi dengan sisi negatif, ya. Sisi yang negatif yang kurang membawa dalam sebuah kebaikan, ya. Jadi lebih abstrak itu sebenarnya memikirkan segala bentuk kesabaran dan tidak ada sebuah tindakan. Nah, ini adalah sebuah sikap yang memang tidak bagus sekali, ya, dalam sisi negatif, ya. Karena kenapa? Yang tadi kan seperti mengalami sebuah sisi positifnya adalah kamu melakukan banyak perjalanan, banyak bepergian, ya, di sini, ya. Cuman tapi di sini untuk sisi negatifnya itu lebih banyak kamu tidak melakukan perjalanan tapi kamu menjeda. Kamu berhenti dalam sebuah harapan yang kamu inginkan. Sebuah harapan kamu ada, tetapi kamu berhubungan dengan namanya orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai. Expectation ini di sini banyak memakan waktu dalam waktu 3 bulan ke depan, ya. Jadi semua harapan, keinginan dan harapan kamu di sini menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan, situasi kamu itu lebih banyak bergantung pada dunia luar. Jadi ibaratnya kamu lebih banyak jika kamu tidak melakukan sebuah perjalanan bepergian, maka kamu tidak akan mendapatkan sebuah harapan yang cukup menjanjikan. Padahal itu adalah sesuatu yang dapat membuat kamu mendapatkan sebuah keuntungan dan kebahagiaan, ya. Jadi mungkin dalam hal cinta juga dalam hal hubungan, dalam hal perasaan, mungkin di sini kamu harus bisa lebih banyak menunggu, ya. Sesuatu di sini adalah pemaksaan dalam sebuah masalah. Yang terbaik adalah membiarkan hal-hal semua terjadi dengan waktu kamu sendiri. Jadi kesabaran dalam waktu 3 bulan, ya. Jadi kalau misalnya di bulan Oktober kamu tidak melakukan bepergian ataupun kamu mematahkan semangat, mematahkan harapan kamu, maka kamu akan bersabar lagi menunggu 3 bulan ke depan lagi. Baru kamu bisa menunggu sebuah perjalanan hidup kamu, ya. Nah, ini mengenai tentang orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, ya. Nah, jadi ini tadi bertemu dengan privileged lady, terus yang kedua ada main male. Ini mengenai tentang sebuah hubungan, ya. Mungkin dari segi perasaan, segi emosional dari kerabat, perasaan, ataupun mungkin dari segi persahabatan. Orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, suami istri, ataupun mungkin dari segi
berpasangan ya. Nah, jadi ekspektasi kamu ini adalah sebuah sisi negatif. Jika kamu tidak mendapatkan ataupun tidak melakukan perjalanan, maka kamu akan bersabar lagi 3 bulan ke depan. Sehingga ekspektasi kamu hancur dan mungkin tidak mendapatkan sebuah keinginan sesuai dengan apa yang kamu inginkan selama ini ya. Nah, jadi sisi negatifnya di sini banyak berpengaruh dengan namanya angels dan love life ya. Angels ini mengatakan tentang sebuah malaikat ya, tentang sebuah persiapan dan perencanaan kehidupan kamu di sini. Jadi sebenarnya doa-doa kamu sudah terjawab ya, doa-doa kamu sudah dibantu oleh keinginan kamu di bulan Oktober, tapi semua tergantung dari diri kamu untuk kamu orang yang bersionaga ya. Jadi untuk orang sionaga ini mungkin kamu lebih banyak beriman, bertakwa, mungkin banyak bersekutu, berdoa dan berkomunikasi jiwa kamu dengan Tuhan kamu ya. Jadi mungkin angels ini bisa mengenai tentang sebuah malaikat ataupun sebuah sang ilahi, Tuhan kamu. Jadi Tuhan bisa mencapai kepenuhan kebutuhan dan harapan kamu sesuai dengan ekspektasi kamu. Kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah energi yang cukup mendalam ya. Jadi kamu jangan terlalu bersedih hati karena memang jika kamu menolak maka tidak ada kedua kalinya ya. Jadi ini Tuhan ataupun malaikat membantu kamu dalam perjalanan hidup kamu. Jika kamu kali ini bulan 10, bulan Oktober kamu membatalkan lagi, maka mungkin untuk kedua kalinya entah sampai kapanpun ya mungkin tidak akan terulang kembali ataupun memang sangat susah untuk menggapai harapan ataupun impian yang sesuai dengan keinginan kamu ya. Nah, jadi ya mungkin saja kamu bisa memiliki sebuah keinginan untuk supaya bepergian ataupun memang kamu selalu mungkin menginginkan sebuah hubungan yang cukup baik ya, sehingga mungkin kamu susah untuk bisa berpisah, sehingga ekspektasi kamu, harapan kamu jadi tertunda. Dan di sini love life ya, ada perjalanan hidup kamu mencintai seseorang gitu ya. Jadi dulunya itu mungkin cinta kamu itu lebih banyak mengalami sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan ya di kehidupan masa lalu. Jadi di kehidupan masa sekarang kamu juga menyakitkan sekali ya kan, menyakitkan sekali lagi, membuat sakit hati kamu sehingga mungkin kembali lagi lah kamu lebih banyak memberikan sebuah harapan, lebih banyak mencintai dan lebih menyayangi, lebih dekat dengan orang yang kamu sayangi ya. Orang yang kamu cinta di sini kalau lebih bagus ya kamu ya lebih banyak mendapatkan bagian dari sebuah rencana yang lebih besar. Nah, jadi apapun sebuah ekspektasi kamu, itu semua berhubungan dengan orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, bahkan dari sebuah kerabat ataupun keluarga, ya. Sehingga kamu sangat susah untuk kamu tinggalkan hanya demi ekspektasi kamu. Jika hanya demi ekspektasi kamu, maka kamu akan berpisah dengan orang yang kamu sayangi. Nah, jadi ini, ya, jadi sisi negatifnya ini, jika kamu tidak mau bepergian, maka kamu akan tetap bersama keluarga kamu ataupun orang yang kamu cintai. Tapi jika tidak, maka ya mungkin ekspektasi kamu akan kamu tinggalkan dan kamu akan bersama dengan orang yang kamu jalankan. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya. Mungkin di sini perjalanan hidup kamu itu ada timbal baliknya. Jadi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana yang akan kamu sikapi dengan mencapai kepuasan dalam hasil yang maksimal. Nah, jadi kamu udah cukup dimengerti ya hasil sesuatu yang harus kamu hadapi ini mengenai tentang yang namanya positif dan negatif dalam mencapai sesuatu harapan yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Jadi semua ekspektasi yang kamu berdasarkan apa yang bisa kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan ya. Jadi apa yang kamu mau, apa yang kamu jalankan itu semua berhubungan dengan sesuatu yang sangat susah kamu mengambil sebuah keputusan ya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi di sini ada coming apart. Ya kamu ya kalau bisa kamu mengejarlah impian kamu, barulah kamu membentuk sebuah keluarga. Ya, mungkin masa depan yang selama ini kamu impikan kamu capailah dan kamu gapailah dengan baik. Ya, karena coming apart dan tanah lot itu jiwa pelepasan ya. Jadi rencana dan tujuan kamu itu harus kamu bisa membagikan, harus bisa kamu pisahkan gitu ya. Jangan kamu ingin sebuah ekspektasi kamu tapi kamu pengennya orang yang kamu sayangi ada di samping kamu gitu ya.
Jadi kehidupan kamu itu kebanyakan harus bisa lebih banyak memilih daripada kebersamaan. Kadang ingin memiliki sebuah kebersamaan, kamu harus bisa memilih dulu, barulah kamu bisa mencapai kebersamaan. Gitu ya. Nah, jadi inilah namanya kehidupan. Tidak ada sesuatu yang namanya sebuah kebersamaan jika kamu ingin mencapai sebuah kesuksesan dan hasil yang maksimal. Jika kamu mampu, kamu hadapilah dulu untuk mencapai keberhasilan di masa depan. Jika kamu sudah mendapatkan, barulah kamu bisa menggapai hal yang kedua dan seterusnya ya. Nah, coba di sini kita akan melihat pengaruh apa yang akan kamu dapatkan dalam mencapai apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu nantinya di bulan Oktober. Ya, di sini mengenai ada kartu wine, ada kartu gravity, ada kartu cave ya. Nah, kartu wine ya, ini mengenai tentang sebuah mengubah kehidupan kamu. Yang saya di sini, apa yang akan kamu dapatkan? Pertama ya, kamu harus bisa menolak sebuah perubahan yang memang tidak ada gunanya. Misalnya, kamu sudah mencapai nih keinginan kamu. Mungkin kamu sudah mendapatkan sebuah pekerjaan yang cukup baik ya. Mungkin kamu harus berpisah. Jadi kamu daripada kamu hidup lebih bersama tapi tidak mendapatkan apa-apa, mendingan kamu mencapai ekspektasi kamu, mendapatkan sebuah harapan yang lebih menjanjikan. Jika sesuatu harapan bisa kamu capai, sudah kamu dapatkan, barulah kamu bisa memikirkan pasangan kamu sayangi. Ibarat seperti itu ya. Jadi, bersiaplah untuk lebih banyak mendapatkan sebuah perubahan dalam mencapai arah dan tujuan kamu. Kamu harus bisa melakukan sebuah perubahan, jadi kamu harus bisa lebih banyak percaya pada diri kamu sendiri. Kamu mampu berdiri, kamu mampu menghadapinya, dan kamu mampu melawannya. Nah, itulah yang paling bagus dan paling penting dalam hidup kamu. Seperti apa yang harus kamu hadapi, inilah yang harus kamu capai dengan tantangan hidup kamu. Terus yang kedua, di sini ada kartu gravity. Mengenai tentang sebuah bentuk dasar, ya, groundedness ya. Nah, jadi mengenai tentang dasar, jadi kamu harus bisa mencari sebuah nilai perspektif kamu yang cukup tinggi, ya. Nilai perspektif kamu yang tahu cara menimbang, menyeimbangkan dan tahu cara memperhatikan kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya. Penilaian perspektif kamu itu di sini adalah membumi. Lingkungan sekitar kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik. Energi yang cukup memberikan sebuah keputusan dalam menarik energi positif. Terus yang ketiga ada kartu cave ya. Kartu cave ini yang mungkin ada sesuatu yang bisa kamu capai. Cave ini mengenai tentang sebuah perlindungan ya. Nah, jadi sebenarnya kehidupan kamu ini di sini lebih banyak dicintai ya, merasa lebih banyak dilindungi, diberikan dukungan dan dorongan ya atas usaha kerja keras kamu selama ini. Jadi kamu harus bisa membentuk dan mengenali diri kamu seperti apa adanya, mengambil waktu ya, dan mungkin kesehatan jiwa mental kamu ya. Jadi kali ini harus kamu lakukan adalah periode kerja keras kamu di sini adalah kamu jangan mundur, tapi kamu harus bisa lebih banyak berpikir maju ke depannya dalam berpikir positif ya. Nah, jadi sesuatu apa yang akan kamu hadapi adalah berpikir positif, penilaian secara perspektif yang cukup tinggi, dan capailah yang menjadi sebuah keinginan kamu. Kamu jangan mundur, tapi kamu harus bisa bergerak lebih maju dan kenalilah diri kamu apa adanya, dan supaya kamu bisa menarik apa yang menjadi keinginan kamu dan terjadilah ekspektasi kamu. Jadi untuk kamu orang Shonaga di bulan 10 ini, bulan Oktober sangat bagus sekali. Hanya semua tergantung dari perasaan, emosional kamu, dan perjalanan hidup kamu ya. Sebenarnya sangat bagus sekali, tapi semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kamu memilih ya, memilah dan memprediksi menyeimbangkan hidup kamu ke depannya dengan lebih baik. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya, dan cukup tahu siklus kehidupan kamu sebenarnya bagus ya. Hanya saja semua tergantung dari cara berpikir kamu, cara kamu menilai, dan cara kamu mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan harapan kamu. Tujuan kamu dan arah kamu sebenarnya sudah jelas, dan doa kamu sudah terjawab, tapi ya mungkin
kamu dipengaruhi oleh situasi kondisi, dipengaruhi oleh orang yang kamu sayangi, orang yang kamu cintai, maka kamu lebih banyak terkatung-katung ataupun terpontang-panting dan terombang-ambing, ya, keraguan-raguan kamu dan kepastian kamu. Jadi mulailah kamu dari sekarang, kamu lebih banyak berdoa dan minta sama Tuhanmu apa yang menjadi yang terbaik dalam hidup kamu dalam memilih sebuah keputusan, ya. Oke teman-teman, kita akan beralih bagian ke asmara percintaan. Untuk kamu orang yang bersionaga, dari segi emosional cinta dan perasaan antara si dia dan diri kamu, kita akan melihat emosional cinta dan perhatian antara si dia, ya, dengan terhadap diri kamu seperti bagaimana. Di sini ada honesty is essential, turn on your heart light, I love you, ya. Di sini emosional dia, cinta dan perhatian dia terhadap kamu di sini adalah kejujuran. Dia pengennya kamu jujur. Kejujuran itulah yang paling penting. Dia pengen adalah bahwa kamu tuh bisa berbicara dengan kata-kata cinta kamu dan kepercayaan kamu kepada dia. Dia pengen bahwa kamu tuh menaruh sebuah perhatian, kebebasan, dan harapan yang cukup tinggi. Dia pengen supaya kamu tuh bisa mendapatkan sebuah sisi harapan yang baik. Ya, dia pengen supaya kamu tuh bisa lebih bersikap terbuka kepada dia. Dan terus juga di sini yang kedua adalah mengenai tentang kamu harus bisa menyalakan cahaya hati kamu kepada dia. Kamu pengennya supaya kamu menunjukkan bahwa kamu itu benar-benar sayang dan cinta dan perhatian dengan dia. Dia pengen bahwa kamu harus ada sebuah refleksi dalam sepanjang waktu bersama dengan dia. Ya, jadi kamu ada experience love, ya. Jadi kamu harus ada sebuah kekuatan. Dia pengen merasakan kehangatan, kebersamaan, dan cinta kamu, ya. Dan itu juga dia pengen bahwa dia ingin mengatakan bahwa dia tuh cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dia pengen kamu tuh bersama dia, dia pengen bahwa kamu tuh adalah segala-galanya buat dia. Jadi sebuah emosional, perasaan cinta ke kamu itu pengennya ada sebuah keterbukaan, sebuahnya hidup kamu perasaan hanya untuk dia, dan pengen bahwa ada sebuah rasa keterbukaan bahwa sama-sama saling menyukai, saling menyintai, dan saling memperhatikan, ya. Jadi emosional perhatian itu dia pengennya bahwa kamu tuh janganlah selalu membohongi dia, jangan menipu, dan jangan selalu memanipulasi dia ataupun memanfaatkan, tetapi ya salinglah menyeimbangkan dan salinglah memberikan apa yang diinginkan dalam hal kebersamaan, ya. Nah, coba di sini kita akan melihat lagi dari emosional perasaan cinta antara kamu dengan si dia, ya. Ada back to what you love, to your inner strength, choose love, ya. Nah, jadi antara kamu dengan si dia, ya, semua yang saya lihat adalah kembali pada apa yang kamu sukai. Jadi kamu pengennya bahwa kamu tuh bisa merasakan, pengennya kamu itu dia merasa bahwa kamu melihat dia, pengennya dia tahu apa yang kamu sukai, pengennya kamu dia tuh bisa mengerti apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai, gitu ya. Apa yang kamu inginkan dalam keinginan bersama dia. Kamu pengennya bahwa dia itu pengennya respect, ya, respon terhadap apa yang saya komitmenkan, apa yang saya janjikan, apa yang saya harapkan ke pasangan kamu, ya. Terus juga di sini yang saya lihat adalah melihat kekuatan batin jiwa, gitu ya. Nah, jadi mungkin yang saya rasakan, kamu untuk orang shonaga mungkin kamu kurang adanya kepekaan, ya, sehingga kamu memang cinta, kamu sayang sama pacar kamu, suka dengan keinginan pasangan kamu, tetapi mungkin si dia tidak bisa merasakan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu berikan ke dia, gitu. Jadi kamu pengennya kamu jangan hanya memaksa saya, kamu bisa merasakan dong, gitu ya. Jadi ibaratnya kan pasti ada pasangan itu kan pasti ada bisa saling kepekaan, ada bisa saling rasa memberi, gitu ya. Cuman memberinya kan pasti banyak perbedaan. Mungkin ada orang pekanya tapi tidak kelihatan, ada orang yang peka tapi kelihatan, gitu ya. Nah, jadi kamu pengennya bahwa pasangan kamu itu pengen tanpa ada sebuah banyak perubahan, kamu pengennya pasangan kamu bisa mengerti apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan. Karena di sini kalau yang saya rasakan, kamu terhadap si dia itu kamu tidak bisa memberikan sebuah keharmonisan ataupun sebuah kepekaan, ya.
keseimbangan hidup kamu tuh kamu hanyalah begini-begini saja. Kamu mencintai dia tapi kamu tidak menunjukkannya. Ibarat seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya kalau bisa ya kamu memberi dia tuh apakah kamu bisa udah yakin bahwa kamu itu adalah yang terbaik buat dia ataupun dia tuh buat kamu gitu ya. Jadi choose love ini adalah selamanya adalah sebab untuk pemilihan ya. Jadi ya mungkin jika memang si dia bisa bertahan dengan kamu, mungkin itu adalah sebuah pemilihan. Mungkin saja kalau misalnya dia tidak bisa bertahan dengan apa yang kamu miliki, mungkin saja dia memilih untuk berpisah gitu ya. Jadi semua tergantung dengan keputusan si dia gitu ya. Jadi terhadap kamu, terhadap si dia itu kamu semua kembali ke hati jiwanya, bagaimana kamu memilih, bagaimana kamu menyukai dan bagaimana kamu peka terhadap kamu gitu ya. Nah, jadi semua kembali ke dia gitu ya. Nah, jadi emosional, perasaan cinta itu semua berdasarkan ya mungkin sebuah kepekaan, ya mungkin juga sebuah sensitif ya. Karena mungkin yang namanya cinta dan perasaan emosional itu kan pasti harus saling berbaur ya, harus saling mencintai dan saling menyayangi dan saling memperhatikan. Jadi ya mungkin uh, setiap manusia pasti hal kepribadian itu pasti cukup berbeda ya. Mungkin ada yang sama juga mungkin ada yang berbeda. Jadi semua tergantung dari cara berpikir. Jika kamu mau sama dia, jalankan. Jika tidak ya pilihlah untuk berpisah ataupun hanya sebagai pertemanan dan persahabatan gitu ya. Nah, jadi itulah sebuah emosional, perasaan, cinta dan bagaimanapun yang akan kamu sikapi ke depannya dengan setulus hati kalian dalam menjalankan apa yang bisa kalian minati gitu ya, apa yang kalian inginkan dalam berpasangan dan sampai berhubungan ya. Oke teman-teman, itulah adalah asmara percintaan dan siklus kehidupan dengan cara penilaian negatif dan positif yang bisa kamu dapatkan di bulan Oktober ya. Oke teman-teman, inilah hasil ramalan buat Anda untuk orang Conaga. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 081919935839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Di sini juga ada harga edisi paket promo di bulan September, bulan 9. Jadi masih ada edisi paket promo selama 1 bulan ke depan. Jika memang tidak, ya mungkin kamu bisa mengikuti aturan ketentuan yang terdahulu ya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.